Bayangin, di tengah kota canggih masa depan yang udah nggak kayak Jakarta zaman sekarang, tiba-tiba ada ondel-ondel yang berdiri sendirian. Tahu-tahu dari langit muncul robot Gundam raksasa. Tapi ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ada yang lebih dalam, lebih nyentuh, bahkan ada yang nyebut. Ini pertempuran antara jiwa dan budaya. Wajah berteriak ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel penuh kisah unik, seru, dan penuh makna. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Sebelum kita lanjut ke kisah yang super keren ini, jangan lupa dong untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya makin banyak yang kenal budaya kita, apalagi yang dikemas sekeren ini. Wajah tersenyum berkaca mata hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita mulai kisah kali ini. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita waktu, kesehatan, dan kesempatan untuk terus mencintai budaya dan iman kita, serta belajar dari setiap cerita yang ada. Yuk, sambil nonton video ini, jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Insya Allah berkahnya ngalir, hidup makin adem dan hati jadi lapang. Teman-teman semua, dimanapun kita berada, yuk kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sekecil apapun langkah baik kita, semoga Allah catat sebagai amal yang besar. Amin. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya, perjuangan, kesadaran, dan keberanian untuk berubah itu penting. Bahkan untuk ondel-ondel sekalipun. Wajah lega. Teman-teman, jangan lupa tulis juga ya kalian nonton dari daerah mana. Kita pengen tahu, dari ujung barat sampai timur Indonesia, siapa aja yang cinta sama kisah-kisah heroik kayak gini. Dan ingat, tonton video ini sampai selesai, karena di akhir cerita, ada satu pertanyaan rahasia di deskripsi. Kalau jawabnya benar di kolom komentar, akan ada hadiah istimewa yang diumumkan di bagian penutup. Mata kilauan. Di masa depan yang belum pernah terbayangkan oleh siapapun, kota besar yang dulunya bernama Batavia kini telah berubah menjadi pusat peradaban futuristik dengan nama Jakarta Raya 90. Gedung-gedung tinggi menjulang bukan hanya dari tanah, tetapi juga dari langit, menggantung dengan sistem gravitasi buatan. Mobil-mobil tak lagi bersuara, karena semuanya melayang di rel magnetik di udara, sementara trotoar berubah menjadi jalur cahaya yang hanya disentuh oleh sepatu-sepatu berteknologi pintar. Namun, di balik semua kemajuan yang tampak begitu modern itu, terselip satu titik kecil yang tak berubah. Lapangan Ondel, sebuah pelataran tua yang oleh para tetua masih dikeramatkan karena dianggap sebagai tempat roh budaya Betawi bermukim. Hari itu, suasana langit terlihat berbeda dari biasanya. Biasanya, langit Jakarta Raya 90 ditutupi oleh hologram biru yang menenangkan, memberikan kesan langit cerah sepanjang hari, namun kali ini hologram itu mendadak bergemuruh. Awan digital yang biasanya membentuk panorama tenang, kini berubah menjadi gulungan kabut kelabu. Orang-orang mulai berkerumun, tetapi hanya dalam waktu beberapa detik, alarm keamanan kota menyuruh semua penduduk untuk kembali ke rumah pintar masing-masing. Kota yang biasanya riuh, kini sunyi dalam sekejap. Di tengah pelataran lapangan Ondel, berdiri satu ondel-ondel berwarna merah dan kuning yang menjulang, tinggi sekitar 3 meter. Tak seperti ondel-ondel biasa, ini bukan boneka kosong. Konon, ia adalah penjaga terakhir budaya Betawi, yang sudah berdiam di sana selama puluhan tahun. Wajahnya dihias dengan cat khas, merah menyala dengan alis tebal, matanya bulat besar seolah selalu waspada, dan di kepalanya terdapat mahkota khas berhiaskan manik-manik keemasan. Biasanya, anak-anak dan turis hologram datang untuk bersuah foto bersamanya, tapi hari itu, ia berdiri sendirian. Tak ada suara, tak ada yang mendekat. Hanya keheningan yang perlahan terasa mencekam. Tiba-tiba, cahaya biru terang menyambar langit. Orang-orang yang mengintip dari jendela digital rumahnya, melihat langit terbuka seperti sobekan kain. Dari celah langit itu, muncul satu robot raksasa, sebuah Gundam, megah dan mengerikan, dengan tinggi mencapai puluhan meter. Sayap di punggungnya menyebar, memancarkan cahaya plasma biru yang berdenyut-denyut seperti jantung mekanik. Di dada robot itu terdapat lambang tak dikenal. Sebuah mata tertutup tirai,
menandakan kekuasaan dalam bentuk pengendalian. Robot itu perlahan turun ke lapangan ondel, menginjak trotoar cahaya dan membuatnya retak seperti kaca. Seluruh sensor kota mencoba mendeteksi keberadaan robot tersebut, tetapi sistem pemerintahan digital tak mengenali ID-nya. Ini bukan Gundam biasa. Ini bukan karakter dari hiburan masa lalu. Ini adalah unit hidup dengan kecerdasan buatan yang telah menyatu dengan kekuatan kegelapan budaya. Misi utamanya mengumpulkan dan mengendalikan simbol-simbol budaya dunia untuk menghapus identitas manusia secara perlahan. Di tangannya yang besar dan dilapisi baja titanium berlapis energi biru, terdapat sebuah kristal bulat berwarna emas. Kristal itu bukan benda biasa. Kristal itu tampak seperti memiliki denyut jantung sendiri. Cahaya emasnya menyala dan mengecil seolah sedang bernapas. Saat ondel-ondel menatapnya, terjadi getaran halus di sekitarnya. Angin yang semula tenang kini menyibak dengan keras. Helai-helai kain di tubuh ondel-ondel berkibar-kibar. Manik-manik di kepalanya bergemerincing. Suasana jadi tegang. Gundam raksasa itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memperlihatkan kristal emas ke arah langit. Lalu, boom! Gelombang energi menyebar dalam pola melingkar dari kristal tersebut. Gelombang itu menembus tubuh ondel-ondel. Mata ondel-ondel yang semula hidup, kini mulai bergetar. Bola matanya perlahan kehilangan kilau. Pipinya yang semula tampak merona karena cat tradisionalnya, memudar dalam komposisi warna digital yang aneh. Gerakannya perlahan terhenti. Ia menjadi patung kaku. Orang-orang yang melihat dari kejauhan, termasuk para tetua yang masih menyimpan nilai-nilai lama, menangis dalam hati. Mereka tahu, ondel-ondel itu bukan sekadar boneka. Ia adalah perwujudan dari jiwa, dari kenangan, dari tawa anak-anak, dari bunyi tanjidor, dari peluh petani yang pernah menari dalam irama lenong. Sekarang, semuanya dibungkam. Bahkan, burung-burung pun tak lagi berkicau. Di sistem kota, sebuah virus digital menyebar. Ternyata, bersama dengan gelombang cahaya kristal, Gundam juga menyebarkan kode hipnosis melalui jaringan sinyal kota. Sebuah simbol mata tertutup muncul di semua layar digital kota. Robot-robot pelayanan umum yang biasanya mengantarkan makanan dan obat-obatan, kini berhenti dan terdiam. Kota masuk dalam mode diam, seperti hutan yang dihuni oleh makhluk asing. Hanya satu suara yang masih terdengar samar, detak denyut kristal emas itu. Ondel-ondel kini tak lagi menjadi dirinya. Ia berubah menjadi boneka yang sepenuhnya dikendalikan oleh kristal di tangan Gundam. Di bawah kontrol itu, tubuhnya mulai bergerak seperti robot. Setiap langkahnya tak lagi penuh irama, tapi kaku dan mekanikal. Tapi yang paling menyedihkan adalah mata kosongnya. Dulu, mata itu memancarkan keceriaan dan semangat rakyat kecil. Kini, hanya ada kehampaan. Dan di balik semua itu, Gundam menyeringai, senyum robotik tanpa bibir, tapi penuh kemenangan. Ia tahu, jika satu budaya bisa dijinakan, maka budaya-budaya lain akan ikut tumbang. Dan ondel-ondel adalah awal dari semuanya. Langit semakin gelap. Kota semakin sunyi. Hanya ada suara pelan dari radio tua milik seorang nenek penjaga pelataran yang entah kenapa masih menyala. Selamat pagi Betawi, mari kita jaga warisan budaya, jangan biarkan ia padam. Namun suara itu pelan-pelan tergantikan dengan suara mendesing dari kristal emas. Langkah demi langkah, ondel-ondel itu kini bergerak tanpa jiwa. Kakinya yang besar dan kayu berat itu menginjak tanah dengan suara berderak, meninggalkan jejak kosong di lapangan yang dulunya selalu ramai dengan tawa dan tarian. Di belakangnya, Gundam masih berdiri kokoh, menatap ciptaannya yang kini sudah sepenuhnya dalam kendalinya. Kristal emas di tangan kanan Gundam terus berdenyut dengan irama hipnotik. Setiap denyut adalah perintah. Setiap kilatan adalah bentuk kendali. Tak ada suara lain selain gema berat kaki ondel-ondel dan desisan listrik dari sayap mesin di punggung Gundam. Wajah ondel-ondel itu kini tak menampilkan apapun. Ia seperti hilang dari dirinya sendiri. Mata besar yang biasanya menjadi ikon semangat dan keceriaan kini terlihat seperti dua lubang hampa, kosong dari cahaya dan makna. Apalagi mulutnya, yang biasa tersenyum lebar, kini terlihat dingin, seperti boneka rusak yang kehilangan ekspresi. Tak ada gerakan khas menari, tak ada kibasan baju, hanya gerakan terprogram seperti robot biasa. Tapi, di dalam tubuh kayunya,
Jiwa tradisi masih tertahan, terkurung, dan sedang berjuang meski pelan dan nyaris padam. Di latar belakang, Gundam mengangkat tangannya tinggi ke angkasa. Perlahan, langit kota berubah menjadi sebuah kanvas besar tempat proyeksi hologram muncul. Cahaya biru menari-nari di atas langit, membentuk pola-pola geometris seperti mantra teknologi. Tangan Gundam yang terangkat seperti antena besar yang mengirimkan sinyal ke langit, atau mungkin menerima sesuatu dari luar bumi. Aura energi biru mengalir dari tangannya ke tubuh ondel-ondel, membentuk semacam jaring tipis seperti laba-laba, yang mengunci gerakan dan kesadaran makhluk tradisional itu. Getaran energi itu terasa sampai ke jantung kota. Orang-orang mulai merasa pusing, terutama mereka yang memiliki kenangan masa kecil dengan ondel-ondel. Ada seorang lelaki tua bernama Wakdullah yang tinggal di rumah terapung dekat Sungai Kanal. Ia menangis ketika menyaksikan ondel-ondel favorit cucunya kini berjalan seperti tentara digital. Ia tahu, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tapi siapa yang bisa melawan robot setinggi menara? Siapa pula yang bisa mematahkan gelombang hipnosis yang tak kasat mata? Sementara itu, dalam dimensi batin ondel-ondel, terjadi pertempuran yang lebih sunyi. Di kedalaman jiwanya, muncullah kilatan-kilatan kenangan yang coba dipertahankan. Ia melihat dirinya sedang menari di antara anak-anak kecil yang tertawa sambil memukul rebana. Ia melihat seorang ibu muda yang menggendong anaknya dan tersenyum melihatnya lewat. Ia mendengar suara tanjidor, suara suling, dan dentuman gendang khas Betawi. Tapi semua itu mulai memudar, tertarik masuk ke kabut kelam yang terus menebal. Seolah-olah gelombang hipnotis itu menghapus perlahan-lahan semua ingatan budaya dari pikirannya. Siluet-siluet ingatan itu berubah jadi potongan kabur, seperti bayangan yang ditiup angin. Seorang anak kecil yang tadinya menari di sampingnya, kini menghilang. Suara tanjidor menjadi samar, lalu senyap. Wajah-wajah gembira berubah menjadi siluet hitam yang jatuh ke tanah, lalu menghilang di telan kabut biru. Di sisi lain, muncul fragmen-fragmen baru, hologram senjata, marching robot tanpa jiwa, dan bendera-bendera bergambar simbol mata tertutup. Dunia batin ondel-ondel perlahan diinvasi oleh budaya mesin. Setiap kali denyutan kristal bergetar, muncul semacam pulsa cahaya yang menyapu tubuh ondel-ondel. Di tiap sapuan itu, beberapa bagian tubuhnya menyala sebentar dengan pola mekanik, seolah tubuh kayunya berubah menjadi logam. Tapi entah kenapa, tubuh ondel-ondel selalu kembali ke bentuk aslinya. Gundam menyadari ini. Ia frustrasi. Ia sadar bahwa boneka ini bukan sekadar boneka. Ia adalah roh hidup budaya, dan untuk menghapusnya sepenuhnya, dibutuhkan waktu atau penghancuran total. Gundam kemudian menurunkan tangannya dan menekan dadanya. Sebuah panel terbuka dari perut robot itu, memperlihatkan semacam pusat kendali cahaya. Dari dalam panel itu, muncul sinyal frekuensi yang lebih tinggi. Gelombang hipnosis ditingkatkan. Langit berubah menjadi lebih pekat. Hujan cahaya turun seperti jarum tajam, menghantam kota dengan sinyal-sinyal pemrograman. Semua layar digital menampilkan ondel-ondel yang sudah kosong tadi, bergerak seperti boneka pertunjukan propaganda. Sebuah suara narasi muncul dari langit. Budaya lama akan digantikan oleh stabilitas, oleh program, oleh kekuasaan tanpa sejarah. Ondel-ondel semakin tak bisa melawan. Kini ia bukan sekadar dikendalikan. Ia menjadi simbol kehancuran budaya itu sendiri. Bahkan para tetua yang masih mencoba bertahan dengan suling bambu dan rebana pun kini bersembunyi. Sebagian pingsan karena sinyal, sebagian lainnya hanya bisa menangis, menyebut-nyebut nama Allah dengan lirih. Namun, meskipun matanya kosong dan tubuhnya kaku, ada satu titik cahaya kecil yang belum padam di dalam hatinya. Di antara kabut hipnosis dan gempuran sinyal digital, terdengar satu suara lembut. Suara seorang anak kecil, entah dari kenangan atau kenyataan, yang memanggil, "Kak Ondel main yuk." Suara itu kecil, nyaris tidak terdengar. Tapi cukup untuk membuat tubuh ondel-ondel sedikit goyah. Cukup untuk membuat manik-manik di kepalanya bergemerincing sedikit lebih cepat. Tapi Gundam tak tinggal diam. Ia memutar ulang sinyal. Gelombang hipnosis diperkuat. Kristal emas menyala lebih terang. Wajah ondel-ondel kembali kaku. Suara anak kecil itu menghilang lagi. Titik cahaya dalam hati ondel-ondel mulai redup. Tapi tak sepenuhnya padam. Langkah ondel-ondel makin cepat.
Gundam memberinya perintah untuk menuju markas rahasia, sebuah ruang kendali budaya di bawah tanah kota. Dan dengan mata kosong serta tubuh yang bergerak tanpa kendali, ondel-ondel mulai memasuki lorong-lorong kota, menuju babak baru dalam rencana besar penghancuran budaya yang sedang dirancang. Dan langit kota, yang tadi kelabu, kini berubah menjadi lautan simbol digital, menandai bahwa satu budaya telah dijinakkan. Atau setidaknya, hampir. Langkah ondel-ondel yang kini sudah tidak sadar itu membawanya ke bagian kota yang tidak semua orang tahu. Ia melewati lorong-lorong bawah tanah yang dulunya adalah terowongan air, sisa dari proyek infrastruktur masa lalu, tetapi kini telah direkayasa ulang oleh Gundam menjadi pusat operasi rahasia yang tersembunyi. Di atas kota, semua tampak tenang, seolah tidak ada apa-apa. Namun, di dalam tanah, ribuan kabel, lampu neon biru, dan layar-layar hologram berpendar seperti nadi digital kota yang sedang sekarat. Inilah tempat Gundam mengatur segala rencana, markas kendali budaya global. Gerbang menuju markas itu tidak seperti pintu biasa. Terbuat dari batu asli bercampur logam futuristik yang hanya bisa dibuka dengan frekuensi tertentu. Saat ondel-ondel mendekat, kristal emas di tangan Gundam yang kini berada jauh di belakang, memancarkan sinyal kuat. Dan suara bus terdengar saat dinding batu itu bergerak memutar seperti roda raksasa. Terbuka perlahan, memperlihatkan lorong menuju ruang kendali utama. Lorong itu panjang, dikelilingi pilar-pilar seperti candi, namun semuanya sudah dicampur dengan elemen mekanis. Relief-relief Betawi klasik kini bertaburan angka-angka binari. Antara budaya lama dan teknologi baru dipaksa menyatu, tapi tanpa jiwa. Ondel-ondel masuk perlahan ke dalam. Tangannya yang besar membawa sebuah peti besar dari kayu nangka tua, yang sebelumnya disimpan para tetua di ruang sakral lapangan ondel. Peti itu adalah warisan terakhir budaya Betawi yang dititipkan ke ondel-ondel. Di dalamnya ada topeng lenong kuno, kitab aksara Arab pegon berisi pantun-pantun hikmah, gamelan mini dari zaman kolonial, dan sekantong tepung gandum yang dikeringkan secara khusus sebagai simbol kesederhanaan dan kerja keras rakyat kecil. Tapi kini, benda-benda itu dibawa oleh tangan boneka yang kehilangan kesadarannya, dari penjaga menjadi pengantar penghancuran. Sesampainya di ruang kendali utama, dinding-dinding markas mulai menyala. Puluhan layar hologram muncul, menampilkan gambar-gambar dari berbagai budaya dunia. Baju kimono dari Jepang, topeng barong dari Bali, tarian hopak dari Ukraina, patung moai dari Pulau Paskah, hingga motif batik dan songket. Semua diarsipkan dalam bentuk digital, dianalisis, dan dipetakan dalam satu peta besar dunia budaya. Di tengah ruangan, terlihat meja datar transparan, di mana peta dunia diproyeksikan. Titik-titik merah muncul, menandakan budaya-budaya yang sudah dijinakkan. Dan pada bagian Indonesia, hanya satu yang menyala merah terang, ikon ondel-ondel. Gundam muncul dari belakang ruangan, turun perlahan dari lift berbentuk kapsul. Suara langkah kakinya menghantam lantai logam, membuat seluruh ruangan bergetar. Di balik tubuh besarnya, tampak sayapnya kini tertutup, berubah menjadi semacam layar pemindai. Disinilah ia mulai memindai peti yang dibawa ondel-ondel. Gelombang cahaya biru menyapu seluruh benda-benda dalam peti itu. Kitab tua terbuka otomatis. Isinya dipindai dan diterjemahkan menjadi kode. Topeng lenong dibongkar bentuknya dan dianalisis strukturnya. Bahkan tepung gandum dikalkulasi berdasarkan susunan kimiawinya. Suara mekanik dari sistem AI Gundam berbicara. Data budaya lokal terverifikasi. Artefak siap untuk reprogram. Proses penyatuan nilai lama ke dalam sistem kendali global telah dimulai. Ondel-ondel berdiri pasif, seperti patung penjaga tanpa roh. Tapi dari balik matanya yang hampa, jiwa yang tertahan masih mencoba berteriak. Seperti anak kecil yang dikunci di dalam rumah gelap, memanggil-manggil tanpa bisa didengar siapa-siapa. Pada titik ini, antara harapan dan kehancuran hanya dipisahkan oleh satu hal, ingatan. Namun Gundam bukan robot bodoh. Ia tahu bahwa jika ingatan itu tidak sepenuhnya dihapus, maka potensi perlawanan akan selalu ada. Maka ia memerintahkan sistemnya untuk menjalankan protokol pemutusan identitas. Sebuah tiang tinggi muncul dari lantai markas. Tiang itu berbentuk kerucut kristal hitam dengan ujung menyala ungu. Saat aktif, ia akan menghapus semua koneksi antara kesadaran individu dengan memori budaya yang tertanam dalam jiwa. Di tengah ruangan,
Ondel-ondel diarahkan berdiri tepat di depan tiang kristal. Cahaya mulai berputar. Gelombang suara frekuensi rendah bergema seperti suara jampi-jampi digital. Suasana menjadi dingin. Benda-benda budaya yang tadi sudah dipindai mulai diletakkan dalam semacam inkubator. Kitab tua mulai meleleh secara digital, lalu membentuk cahaya baru yang siap ditanamkan sebagai konten propaganda. Topeng lenong dipecah dan disusun ulang menjadi helm prajurit digital. Semua simbol-simbol rakyat perlahan berubah bentuk. Gundam menyeringai. Satu budaya lagi akan selesai ditaklukkan. Satu identitas lokal lagi akan dihapus dari memori manusia, diganti dengan narasi tunggal, kemajuan tanpa akar. Satu persatu akan tunduk. Gumamnya. Tapi di sudut ruang markas itu, terdapat sesuatu yang tidak terdeteksi oleh sistem. Sebuah ukiran kecil di bagian dalam peti, terbuat dari batu hitam, bertuliskan huruf Arab Pegon. Ina Ma'al, Usri Yusro. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ukiran itu tidak terdeteksi sistem AI karena ia bukan artefak biasa. Itu peninggalan doa para kakek dari zaman dahulu, doa yang menolak dilupakan. Ukiran itu mulai bersinar pelan. Meskipun tubuh ondel-ondel tidak bergerak, hatinya sedikit bergetar. Seperti alunan suara yang perlahan muncul dari jauh. Sangat jauh. Seolah dari masa lalu. Dari masa kecilnya. Dari suara seorang anak. Ondel, ondel ayo joget lagi, jangan diam aja dong. Sebuah memori kecil muncul di dalam kepala ondel-ondel. Ia melihat seorang anak kecil memainkan tanjidor dari kayu dengan semangat. Ia melihat tawa, keringat, dan semangat kecil. Dan tiba-tiba, dalam bayangan itu, anak itu meniup suling bambu kecil. Alat sederhana yang tak pernah dianggap penting oleh teknologi, tapi punya nada hati yang tidak bisa dipalsukan. Ondel-ondel, dalam tubuh kayunya yang dingin dan hampa, mulai merasa ada getaran. Tidak besar, tidak signifikan. Tapi itu adalah perlawanan pertama. Sebuah kedipan, sebuah desahan, sebuah tidak kecil dalam dunia yang berkata, ya. Namun Gundam belum menyadarinya. Ia terlalu sibuk mengatur protokol penggabungan budaya global. Peta di hologram terus berkedip, menunjukkan bahwa budaya dari negara lain sudah berhasil dikumpulkan dan siap diolah. Tapi titik Indonesia, titik ondel-ondel, masih belum berubah warna. Masih biru, masih bertahan, masih belum tunduk sepenuhnya. Dalam ruangan itu, hanya satu pihak yang merasa, ondel-ondel sendiri. Meski tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa lisan ia tahu, ia belum selesai. Ia tahu, ada sesuatu yang masih harus diperjuangkan. Dan meskipun ia tidak bisa bergerak, doanya mulai bangkit. Dan doa adalah kekuatan yang tak bisa dipindai oleh sistem manapun. Di tengah kebisingan ruang kendali yang dipenuhi cahaya hologram dan suara digital yang tiada henti, di antara kabel-kabel yang menjuntai dan mesin-mesin yang mendesis, sesuatu yang sangat sederhana, namun paling kuat, terjadi. Setitik air mata jatuh dari mata ondel-ondel. Butiran itu jatuh pelan dari sudut matanya yang semula kosong. Tak banyak yang menyadari, bahkan sensor Gundam tidak membaca perubahan itu. Tapi bagi sang ondel-ondel, titik itu adalah tanda jiwa yang masih hidup. Tanda bahwa di dalam tubuh kayunya, ada sesuatu yang belum mati. Masih ada ruang kecil yang menolak tunduk. Ruang kecil yang menyimpan memori murni tentang tawa, kasih sayang, dan suara masa lalu. Tangisan itu muncul bukan karena fisik, melainkan dari luka batin yang tertekan. Bayangkan, seorang penjaga budaya yang sejak dulu ditugaskan menyemai semangat Betawi, kini dipaksa mengkhianati ingatan sendiri. Seperti ditikam dari belakang oleh kekuatan tak kasat mata. Tapi luka terdalam justru menyentuh ke dalam. Kenangan yang dicabut paksa, dan warisan yang dirusak dalam diam. Dan di saat itu juga, ketika gelombang hipnosis hampir menyapu seluruh sisa kesadarannya, terdengarlah satu suara yang tak asing. Sebuah panggilan lembut, tulus, penuh cinta. Ondel-ondel pulang yuk. Suara itu datang dari atas. Dari celah-celah udara. Suara anak kecil, tulus dan alami, tanpa efek digital. Di antara gema sistem, panggilan itu bagai nada dari alam ruh. Dan setelah suara itu, terdengar tiupan pelan, suling bambu. Nada itu meliuk lembut di udara, tak memekakan, tapi menembus setiap celah. Tiupannya sederhana,
cuma 3 nada. Tapi 3 nada itu cukup untuk memecah frekuensi hipnosis yang selama ini memenjarakan sang ondel-ondel. Gundam yang sedang sibuk menyempurnakan proses digitalisasi budaya, mendadak merasakan gangguan. Kristal emas di tangannya bergetar. Panel di perutnya berkedip. Alarm senyap menyala. Tapi terlalu lambat. Aura merah dan kuning mulai keluar dari tubuh ondel-ondel, menggantikan cahaya biru yang sejak tadi melingkupinya. Aura budaya. Aura perjuangan, aura kebenaran. Ia tidak datang dari sistem, tapi dari jiwa yang tersambung dengan tanah, sejarah, dan cinta. Tiba-tiba, suara suling itu berubah menjadi dentuman Tanjidor. Bukan dari alat modern, tapi dari kejauhan. Masyarakat di luar, yang selama ini bersembunyi dan membisu, satu persatu mulai bangkit. Mereka mendengar suling itu. Mereka mengenali nada itu. Dan mereka keluar dari rumah. Mulai meniup suling masing-masing. Ada yang memukul panci. Ada yang menggoyang kentongan bambu. Semuanya menolak diam. Semuanya menolak hilang. Semuanya menolak dilupakan. Ondel-ondel mendongak. Matanya yang tadi kosong kini kembali memancarkan cahaya. Matanya kini menyala merah api dan kuning terang seperti warna tubuhnya sendiri. Dalam pandangannya, ia melihat kembali kenangan yang tadi dikaburkan. Anak-anak kecil, orang tua, tenda pesta rakyat, kue-kue tradisional, topeng, batik, Tanjidor semuanya muncul lagi, kembali ke dirinya. Gelombang hipnosis kini bukan menyerap, tapi terpental. Gundam mengaktifkan protokol ulang. Kristal emas memancarkan cahaya biru pekat yang menggila. Ia mencoba menekuk kembali kehendak ondel-ondel. Namun aura merah kuning semakin kuat. Ondel-ondel mengangkat tangannya sendiri, bukan karena perintah, tapi karena pilihan. Dari tangannya, keluar semburan cahaya warisan budaya. Potongan pantun mengambang di udara, suling bambu berputar-putar, dan bayangan orang-orang tua berjubah batik melingkar seperti pelindung. Sebuah ledakan besar cahaya menyelimuti ruang markas rahasia. Boom! Aura biru dan aura merah kuning bertabrakan. Seluruh layar hologram mati. Peta digital terbakar. Kabel-kabel meleleh. Mesin mendesis. Gundam terhuyung. Sebuah sistem yang dibangun ribuan jam oleh kecerdasan buatan, roboh oleh sebutir air mata, satu suling, dan kenangan anak kecil. Dan saat cahaya mereda, terlihat sosok ondel-ondel berdiri gagah. Penuh kesadaran. Tegak. Tak lagi jadi boneka, tapi makhluk spiritual yang bangkit dari kehinaan. Ia kini adalah simbol perlawanan. Ia kini adalah wakil budaya yang tak bisa dibungkam. Masyarakat mulai berdatangan dari bawah tanah. Mereka membuka ruang markas. Mereka menyaksikan ondel-ondel berdiri seperti pahlawan. Wajah-wajah bersinar. Tua, muda, laki-laki, perempuan. Semuanya tersenyum. Bahkan beberapa menangis. Mereka tahu, bukan sekadar boneka yang mereka lihat, tapi semangat zaman. Sementara itu, Gundam mundur. Sistemnya kacau. Sayapnya rusak. Kristal emasnya retak. Ia terdiam di sudut, seperti menyesal. Tapi ondel-ondel tidak mendekat. Ia hanya menatap. Tak dengan benci, tapi dengan hikmah. Seolah berkata, kau mungkin kuat, tapi budaya yang lahir dari hati rakyat tak akan bisa kau ambil. Dan langit yang tadi gelap kini mulai cerah. Awan bergulung seperti membuka tirai. Matahari muncul dari timur. Di ufuk, terlihat cahaya jingga. Warna-warna hangat mulai membungkus kota. Ondel-ondel melangkah ke pintu markas. Tapi langkahnya kini penuh semangat. Ia tak perlu lagi dikendalikan. Ia telah memilih jalannya sendiri. Dan suara anak kecil tadi, kini terdengar jelas dari pengeras kota. Ondel-ondel, aku bangga sama kamu. Tiupan suling menyusul. Dentuman Tanjidor ikut. Dan untuk pertama kalinya sejak kota dijajah sinyal biru, kota kembali hidup. Ondel-ondel kini berdiri tegak, tak lagi tunduk, tak lagi patuh pada gelombang gendam kristal Gundam. Sementara Gundam, yang sebelumnya terlihat tak terkalahkan, kini berdiri goyah dengan sistem kendali yang mulai kacau akibat ledakan cahaya budaya dari ondel-ondel. Kristal emas di tangannya mulai retak, dan sayap plasma di punggungnya perlahan kehilangan tenaga. Namun ia belum menyerah.
Dengan seluruh sisa tenaga mekaniknya, Gundam mengangkat tangannya ke langit dan memanggil seluruh jaringan satelit global miliknya. Ribuan drone berbentuk segitiga muncul di udara, terhubung melalui jalur orbit geostasioner yang dibangun untuk menyebar propaganda budaya palsu ke seluruh dunia. Ondel-ondel tidak gentar. Ia menoleh ke belakang, dan di hadapannya kini berdiri rakyat kecil dari berbagai penjuru kota, orang-orang tua, anak-anak, ibu-ibu penjajah kerak telur, tukang bajai, petani urban, dan para pelaku budaya yang selama ini dianggap tak penting. Mereka datang membawa alat musik sederhana, rebana, gendang, suling bambu, angklung, bahkan panci dan kaleng-kaleng bekas. Tapi yang mereka bawa bukan sekadar alat, melainkan jiwa perjuangan. Wajah mereka penuh semangat. Tidak ada satupun yang terlihat takut. Karena yang mereka perjuangkan bukan kekuasaan atau harta, melainkan akar diri mereka sendiri. Saat Gundam mengarahkan serangan terakhir, sebuah gelombang pemusnah budaya yang disebut Nullifier Sigma, yang dapat menghapus semua memori non-digital dari otak manusia, ondel-ondel bergerak cepat. Ia meloncat ke tengah lapangan, mengayunkan tangannya dan mengeluarkan aura merah kuning terang yang menjelma menjadi perisai berbentuk wayang orang, motif batik, dan tulisan Arab Pegon. Serangan Gundam tertahan oleh lapisan-lapisan simbol budaya itu. Dan tak hanya itu, tiap kali gelombang Nullifier mengenai perisai itu, perisai justru membalasnya dengan pantulan cahaya doa dari lidah-lidah rakyat yang bersyalawat dan berzikir serentak dari bawah. Shollu, ala Muhammad, Allahumma sholli, alaihi wa, ala alihi. Tiba-tiba langit bergetar. Bukan karena teknologi, tetapi karena frekuensi hati umat yang serempak memohon pertolongan dari Allah. Dari dalam dada ondel-ondel, muncul simbol lafaz yang bersinar terang. Ia memancar hingga langit, membelah awan, dan membuat seluruh sistem Gundam mulai melambat. Panel kendalinya mati satu persatu. Bahkan kristal emas yang selama ini jadi sumber kekuatannya meledak menjadi debu cahaya, tersebar dan berubah menjadi bunga melati yang melayang turun dari langit. Dan saat itu, ondel-ondel mengangkat tangan kanannya ke atas, lalu mengepalkannya. Dengan kekuatan iman dan semangat rakyat kecil, ia menghantam dada Gundam dengan cahaya berbentuk pantun hikmah. Budaya bukan barang dagangan. Warisan bukan untuk dijual. Meski sederhana dan kadang terlupakan. Tapi disitulah jati diri kekal. Bo Omeng. Tubuh Gundam meledak dalam ledakan besar penuh cahaya kuning dan merah. Tapi kali ini, bukan ledakan yang menghancurkan, melainkan ledakan yang membebaskan. Semua data yang telah dicuri oleh Gundam, semua arsip budaya yang sempat disimpan secara paksa dalam sistemnya, kini keluar dan kembali ke langit. Motif batik terbang ke udara, suara lenong kembali berkumandang, dan pantun-pantun berpendar seperti bintang kecil di cakrawala. Sistem digital yang semula mengunci kota kini dikembalikan ke tangan rakyat. Dan ondel-ondel tidak runtuh. Ia tetap berdiri tegap. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Anak-anak mendekat, menarik tangannya, dan mengajaknya joget kembali. Tabuhan Tanjidor dimainkan dari kejauhan. Para orang tua menangis haru, menyaksikan bahwa budaya yang mereka jaga selama ini, kini menang bukan dengan senjata, tapi dengan semangat cinta dan kebersamaan. Langit berubah menjadi jingga kemerahan. Sebuah hari baru dimulai. Bukan sebagai era robot dan gendam, tetapi sebagai zaman kebangkitan jiwa tradisi. Dan ondel-ondel pun berjalan pulang, diiringi tawa anak-anak, musik rakyat, dan lautan manusia yang kini sadar. Tak ada teknologi yang lebih kuat dari doa dan memori yang diwariskan dengan cinta. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya kisah heroik ini selesai juga ditonton sampai akhir. Terima kasih sahabat semua yang udah menyimak cerita Ondel-Ondel di Gendam Gundam dengan penuh semangat. Jangan lupa untuk selalu bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Karena dengan syalawat, insya Allah hati kita selalu terang dan dilindungi dari pengaruh buruk zaman. Jangan lupa juga untuk selalu bertakwa kepada Allah dalam kondisi apapun. Karena hanya dengan takwa, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, termasuk dalam menjaga budaya kita agar tidak digilas oleh zaman. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125. Serulah, manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
Nah, jangan lupa ya tulis di kolom komentar. 1. Shalawat untuk Nabi dan keluarganya. 2. Kamu berasal dari daerah mana? 3. Jawaban dari pertanyaan penting yang ada di deskripsi video ini. Kalau kamu bisa jawab dengan benar, insya Allah didoakan agar segera punya rumah yang mewah nan berkah. Kalau belum tepat jawabannya, tetap kami doakan agar kamu sehat selalu dan dilindungi dari segala mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa juga komen ya, request judul apalagi yang mau kamu lihat tentang ondel-ondel. Mau cerita lucu, seram, sejarah, atau petualangan? Tulis aja AA, insya Allah akan kita hadirkan dengan penuh semangat budaya dan cinta tradisi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.